Annyeonghaseyo Yorobun, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Minbora. Di video ini, Minbora akan menjelaskan alur cerita drama Korea yang sangat populer dan masih dibahas sampai saat ini, yaitu The Glory. Video ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali jalan cerita dari drama tersebut, sebelum kalian menonton season keduanya tanggal 10 Maret tahun 2023. 환영해, 연진아. Adegan awal dimulai saat musim panas 2022. Terlihat Moon Dong-in, yang diperankan oleh Song Hye Kyo berkendara di pagi hari. Dia baru saja pindah ke rumah barunya. Dengan badan penuh luka, dia menempelkan beberapa foto di dinding rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah membulinya. Dia membayangkan Yeonjin, salah satu orang yang merundungnya, masuk ke rumah dan membunuhnya. Jalan cerita kembali di musim panas tahun 2004, saat mereka masih SMA. Di kantor polisi, Moon Dong-in yang merupakan korban bully dimarahi oleh wali kelasnya karena melaporkan teman-teman yang merundungnya. Mereka lolos dari hukuman karena mereka semua berasal dari keluarga kaya raya. Beberapa hari setelahnya, Moon Dong-in dipaksa oleh teman satu gengnya Yeonjin untuk masuk ke ruang gimnasium. Dan mereka berpura-pura meminta maaf padanya. Mereka semua menyeret Moon Dong-in saat Yeonjin berkata ingin memeriksa apa alat catokannya cukup panas atau tidak. Kemudian dengan sengaja mereka mencatok lengannya Moon Dong-in sampai merah melepuh. Tanpa tahu malu, catokan itu langsung digunakan untuk mencatok rambutnya Yeonjin. Sambil berteriak kesakitan, Moon Dong-in meminta tolong agar seseorang membantunya. Namun Hye Jong, salah satu teman Yeonjin, berkata jika guru olahraga sudah memberikan kunci pada mereka. Jadi tidak ada yang mendengarnya. Saat Moon Dong-in bertanya kenapa mereka melakukan itu, dengan santai Yeonjin menjawab jika Moon Dong-in hanyalah golongan orang yang lemah. Polisi, sekolah, bahkan orang tuanya Moon Dong-in tidak bisa membantunya. Dan pada akhirnya dia akan tetap kembali ke tempat semula. Dia juga dilecehkan oleh salah satu temannya Yeonjin bernama Myung-oh dengan menciumnya secara paksa. Di adegan selanjutnya, saat Moon Dong-in akan masuk ke rumahnya, tiba-tiba Myung-oh datang dari arah belakang. Ternyata semua orang yang merundungnya, termasuk Yeonjin, sudah ada di dalam rumahnya. Mereka mempermainkan Moon Dong-in dengan mengambil celengannya dan merusak celengan itu. Mereka juga menghambur-hamburkan uangnya. Saat Moon Dong-in memohon untuk tidak menggunakan uangnya, Yeonjin dengan tersenyum berkata jika dia tidak akan menggunakan uang itu asal Dong-in bersedia untuk menari di saat mereka minum. Atau pilihan yang lainnya yaitu dia akan disetrika di bagian kakinya. Di hari saat Dong-in dicatok, ada perawat yang menawarkan diri ingin membantunya. Namun di hari berikutnya, dia langsung dipecat dan ruang kesehatan atau UKS pun tutup sementara. Di adegan selanjutnya, Dong-in terlihat ingin mengakhiri hidupnya. Namun dia hanya bisa menangis dan mencoba menghilangkan bekas luka bakar di kaki dan badannya, dengan salju yang menumpuk di tanah. Karena perundungan yang dilakukan mereka sangat parah, Dong-in memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Namun dia tetap dimarahi oleh wali kelasnya, karena menulis alasan di kertas formulirnya yang berbunyi, jika dia dibully oleh teman-temannya dan guru tersebut hanya diam. Dong-in langsung dipukul di tempat oleh wali kelasnya dan disaksikan oleh guru lainnya. Di adegan berikutnya, ibunya Dong-in dihubungi langsung oleh ibunya Yeonjin. Dia disuap dan disuruh untuk menandatangani surat yang berisi, tidak akan menuntut Yeonjin. Dia langsung setuju untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Dong-in sangat terkejut karena rumahnya kosong. Dia ditinggal kabur oleh ibunya sendiri. Dong-in pun akhirnya putus sekolah. Dia melanjutkan hidupnya dengan bekerja paruh waktu di restoran gimbap, dan juga membersihkan tempat sauna. Namun, setiap hari dia merasa tersiksa dengan bekas luka yang ada di tubuhnya. Setiap hari dia selalu berpikir untuk menghabisi nyawanya dengan meloncat di Sungai Han. Di adegan selanjutnya, Lee Sara, temannya Yeonjin, berkata jika dia harus pergi ke tempat ibadah, karena ayahnya akan mengambil studionya jika dia tidak datang. Dengan licik, Yeonjin bertanya apakah Lee Sara punya beberapa kaos putih.
Mereka datang ke tempat ibadah memakai kaos itu, tanpa menggunakan dalaman. Karena baju itu berwarna putih, maka bentuk tubuh mereka terlihat karena transparan. Mereka sengaja mengganggu pastor yang merupakan ayahnya Lisara dan juga jemaat lainnya. Di adegan selanjutnya, Dong-in sengaja mendatangi mereka dan bertanya apa saja mimpi mereka. Dengan tertawa Dong-in berkata bahwa mimpinya hanya Yojin. Di masa depan, dia ingin bertemu dan membalas dendam kepadanya dan teman-temannya. Sambil bekerja di pabrik tekstil, Dong-in juga belajar secara mandiri atau otodidak, agar dia bisa lulus ujian GED dan bisa masuk ke perguruan tinggi. Di tahun 2009, dia pun mulai kuliah dan menjadi mahasiswi baru. Dia masuk ke Universitas Pendidikan dengan tujuan agar bisa menjadi wali kelas anaknya Yeonjin yaitu Hae-sol dan mengendalikannya. Episode 1 pun selesai sampai di sini. Episode kedua dimulai saat musim panas tahun 2012. Dong-in memulai misi balas dendamnya dengan membuka beberapa profil Facebook dari orang-orang yang telah merundungnya dan mencari informasi tentang mereka. Lisara terlihat sedang membeli obat-obatan terlarang yang dijual oleh Myung-oh. Obat tersebut sengaja dibeli untuk digunakan ke beberapa pelukis yang menggambar lukisannya. Dia hanya berpura-pura sebagai seniman karena semua lukisannya dilukis oleh orang lain. Selanjutnya, kehidupan Choi Hye-jong yang berprofesi sebagai pramugari dan Jeon Jae-jun sebagai pemilik mall dan lapangan golf siesta. Dan yang terakhir, yaitu Yeonjin yang berprofesi sebagai penyiar cuaca. Fakta lainnya adalah, walaupun sudah berpacaran dan akan segera menikah dengan Ha Do-young, Yeonjin masih saja berselingkuh dengan Jae-jun. Melihat hal itu, Dong-in mulai mendekati calon suami Yeonjin yang sangat menyukai permainan Go. Yeonjin pun menikah dan Dong-in yang hadir di pernikahan tersebut hanya mengamati mereka dari jauh. Dia bertekad akan membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Sosok Dong-in terlihat menjadi lebih tegas dan kuat dari sebelumnya. Terlihat di adegan ketika dia memberikan les privat kepada seorang remaja pria yang kaya. Tetapi dia justru mendapatkan pelecehan secara verbal. Tak tinggal diam, Dong-in pun merekam percakapan mereka yang didengarkan oleh ibu anak itu. Untuk menutupi kenakalan anaknya, ibu tersebut menutup mulut Dong-in dengan sejumlah uang dalam jumlah besar. Sayangnya, selepas mengajar les, Dong-in jatuh pingsan. Dia kemudian bangun di rumah sakit bersamaan dengan salah satu pasien yang terlihat babak belur. Ternyata pria itu adalah salah satu dokter magang di rumah sakit bernama Jo Yo-jong. Setelah pertemuan itu, Yo-jong terus berusaha mendekati Dong-in dengan alasan memberikan obat kepadanya karena saat itu dia langsung pergi dari rumah sakit. Saat Yo-jong melihat Dong-in yang tertarik dengan permainan Go, dia berniat untuk menjadi gurunya dan mengajarinya permainan itu. Dari sana, pertemanan mereka terjalin dengan sendirinya. Setelahnya, Dong-in lulus untuk tes ujian guru dan secara bersamaan Yeonjin telah melahirkan dan menjadi seorang ibu. Kehidupan pernikahan Yeonjin terlihat bahagia, hingga akhirnya sang suami mendengar bahwa di masa lalu istrinya pernah membuat perkara. Mendengar hal itu, Yeonjin tidak tinggal diam. Dia bersama Lisara memanggil Hye-jong untuk mengingatkan batasan dan tidak lupa mempermalukannya, walaupun mereka bersahabat. Tapi status keduanya yang lebih tinggi dari Hye-jong membuat mereka semena-mena kepadanya. Yeonjin juga berkata jika dulu tidak ada Dong-in, maka Hye-jong yang akan menjadi korban bully mereka. Selanjutnya, Dong-in pergi ke toko butik siesta dan dengan sengaja bertemu dengan salah satu pembulinya, Myung-oh. Dalam pertemuan itu, Dong-in dengan tegas mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hasrat untuk membalaskan dendam kepada para pembulinya. Dan mengajak Myung-oh untuk bergabung dengannya, walaupun sebenarnya dia hanya dimanfaatkan oleh Dong-in. Myung-oh yang masih menjadi bawahannya Jae-jun karena statusnya yang rendah dan diperlakukan semena-mena itu setuju dengan ajakan Dong-in. Misi balas dendam Dong-in tidak hanya sampai di situ. Dirinya juga mendekati anak dari mantan wali kelasnya yang dulu selalu diam dan tidak membantunya. Bahkan pernah memukulnya. Di adegan selanjutnya, Dong-in akhirnya mendapatkan apartemen yang pas menghadap ke rumah Yeonjin. Setiap saat dia selalu memantau apa saja yang dilakukan oleh Yeonjin.
Selanjutnya, Dong In terlihat sedang mencari sampah yang ada di rumah direktur yayasan sekolah, namun ketahuan oleh pembantunya. Selama 6 bulan terakhir, Dong In selalu mengambil sampah itu dan diam-diam si pembantu mengamati dan mengambil fotonya. Dong In menawarkan uang agar pembantu itu tutup mulut. Namun dia menolak dan berkata, jika dia akan ada di pihaknya asalkan Dong In membantunya dengan membunuh suami pembantu tersebut. Episode 2 pun selesai.